Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali pagi ini di Sarapan Rohani GNH pada hari Jumat 18 September 2020. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu yang kudus, hendak untuk bersekutu denganmu. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhanlah yang mengurapi dan menguduskannya, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh melakukan setiap perkataan dan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau boleh saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih tujuan hidup kita? Kita mau jadi kaya? Atau kita mau jadi orang yang sukses? Mau jadi orang yang terkenal? Pasti ada banyak jawaban dari kita sekalian. Mau jadi apa? Tujuan hidup kita apa? Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan kita kembali bahwa hidup kita sebenarnya tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, konteks teks yang kita baca, Rasul Paulus saat itu sedang menasehati jemaat di Tesalonika bahwa mereka untuk lebih lagi bersungguh-sungguh dalam melakukan kehendak Allah, sehingga kehidupan mereka boleh selalu berkenan di mata Tuhan, menaati segala perintah yang Tuhan berikan. Selain itu mereka juga harus hidup berkenan kepada Allah dengan tertib hidup dan sopan kepada sesama manusia. Hidup berkenan di mata Tuhan ialah bagaimana kita boleh connect dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, menyenangkan hatinya dengan kita berbuat baik kepada sesama kita. Terkadang kita sebagai manusia mengatakan bahwa Allah, Tuhan saya terlalu mencintaimu, tetapi tidak bisa kita aplikasikan dengan kehidupan kita dengan sesama. Terkadang kita sebagai manusia terlalu kepo dengan urusan orang lain. Padahal beritanya begini, malah ditambah-tambahkan lagi, ditambah bumbu-bumbu yang lebih sedap lagi menjadi gosip hot. Yang semakin digosok makin sip gitu ya. Terlalu sibuk ngurusin hidup orang lain, sampai gak beres akhirnya ngurus hidup sendiri. Ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada sesama kita, terlalu ikut campur atau suka gosipin orang, suka ngomongin orang, sehingga kita lupa menjaga kualitas hidup kita agar selalu berkenan di mata Tuhan. Misalnya juga kita menerima informasi di media sosial, padahal kita belum tahu informasi ini sudah benar atau tidak. Kita main sebarin aja, dan akhirnya itu menjadi berita yang hoax. Tentu hal ini tidak berkenan juga di mata Tuhan. Masa sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita tidak egois saja, tidak hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri saja? Sudahkah kita mau membantu sesama kita dari apa yang bisa kita berikan? Jangan biarkan motivasi melayani Tuhan dengan sesama dibelokkan
dengan rasa egois yang tinggi, dengan rasa mencari keuntungan untuk diri sendiri dan kelompok, sehingga hidup kita pun membuat hati Tuhan kecewa dan sedih. Tentu ini menyimpang lagi dari tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. So, sudahkah hidup kita berkenan di mata Allah dalam segala aspek kehidupan kita? Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita akan tujuan hidup kita ini, yaitu untuk selalu berkenan di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan sorga, firman-Mu kami mengucapkan terima kasih. Kami sudah mendengarkannya dengan baik. Mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk menjalankan setiap perintah Tuhan, sehingga hidup kami boleh selalu berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hati-Mu, selalu menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduanku. Biarlah rasa rindu ini semakin memupuk, sehingga kami boleh tetap selalu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, biarlah selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.